Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Bertemu kembali kita dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat yang saat ini sudah masuk pelajaran yang kedua untuk triwulan yang kedua di tahun 2021. Judul pelajaran kita saat ini ialah Perjanjian yang Utama. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh mengarahkan kami untuk memahami kebenaran firman yang siap kami terima saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke saudaraku, ayat hafalan yang melandasi pembahasan kita diambil dari Keluaran 19 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan jadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara yang diberkati Yesus Kristus, pekan lalu kita sudah berhenti pada pelajaran tentang kejatuhan manusia. Apa penyebabnya? Penyebabnya oleh karena dosa orang tua pertama kita. Pekan ini adalah ringkasan singkat dari seluruh pelajaran kita sepanjang triwulan ini. Nah, saudaraku, setelah dosa masuk ke dunia ini, Allah menjelaskan dasar-dasar rencana keselamatan kepada Adam dan Hawa. Sejak itu, Dia secara bertahap menyatakan lebih banyak aspek dari rencana tersebut. Allah menjelaskan keselamatan sebagai perjanjian kekal antara manusia dan Allah sendiri. Perjanjian ini telah diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda di saat-saat yang berbeda-beda dalam sejarah Alkitab. Oke, mari kita coba lihat dasar-dasar perjanjian apa yang perlu kita pelajari untuk bisa memahami lebih dalam tentang perjanjian kekal itu. Allah tetap mengundang setiap orang untuk memiliki hubungan dengan Dia sendiri sebagai suatu tanda perjanjian. Allah telah menyesuaikan perjanjian ini dengan waktu, tempat, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perjanjian dalam bahasa Ibrani itu berit, yang dalam bahasa Yunani juga dapat diterjemahkan sebagai surat wasiat atau keinginan terakhir. Nah, ini meletakkan dasar hubungan atau kesepakatan antara dua pihak. Perjanjian kekal ini mengandung paling tidak ada 3 elemen dasar yang boleh kita mengerti. Yang pertama, Allah meneguhkan janji-janji dari perjanjian itu dengan satu sumpah. Kemudian yang kedua, kewajiban dalam perjanjian adalah penurutan kepada kehendak Allah seperti yang dinyatakan dalam 10 hukum. Kemudian yang ketiga, cara di mana kewajiban perjanjian Allah sepenuhnya digenapi adalah melalui Kristus dan rencana keselamatan itu sendiri. Nah, dalam perjanjian lama, rencana keselamatan ini ditunjukkan melalui sistem upacara korban yang mengacu kepada pengorbanan Yesus itu sendiri. Mari kita masuk pada pelajaran yang lain, yaitu perjanjian dengan Nuh. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Menarik saudaraku, oleh karena kata perjanjian muncul pertama kali di ayat ini, yang digunakan pertama kali di dalam Alkitab, yang konteksnya adalah penyampaian tentang air bah yang akan menghancurkan dunia ini. Nah, perjanjian itu adalah perjanjian bilateral. Allah berjanji untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan sebenarnya siapa saja yang ingin masuk ke dalam bahtera itu, mereka juga akan diselamatkan. Tapi Nuh harus membangun bahtera dan masuk ke dalamnya. Ketika Nuh memenuhi bagiannya dari perjanjian ini, Allah kemudian akan memenuhi bagiannya. Jika Nuh tidak membangun bahtera dan tidak masuk ke dalam bahtera, dia tidak akan selamat. Kemudian perjanjian dengan Abraham. Kejadian 15 ayat yang ke-18 berkata, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, sebelum perjanjian resminya dengan Abraham, Allah berjanji untuk memberkati Abraham dan memberkati semua bangsa di bumi melalui Abraham.
Anda boleh buka dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Artinya, Allah berjanji kepada Abraham bahwa juru selamat juga akan menjadi salah satu dari keturunannya. Abraham percaya pada janji Allah dan dibenarkan dengan apa yang dia percaya itu. Saudaraku, ketika hubungan di antara Abraham dan Allah terjalin, Allah resmikan perjanjian itu dengan Abraham harus mematuhi dan memenuhi semua syarat-syarat perjanjian. Ketaatan kita kepada Allah adalah respons iman atas segala sesuatu yang telah Allah lakukan bagi kita semua. Saudara, jika kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan lewat perjanjian ini, maka kita harus taat kepada Allah. Karena ini adalah respons iman kita kalau kita mau diselamatkan. Perjanjian dengan Musa, Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruhmu. Diulang-ulangi ayat ini. Oleh karena perjanjian Allah dengan Israel melalui Musa merupakan kelanjutan dari perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, hubungan khusus dengan Allah ini dibangun. Mereka dijanjikan akan jadi bangsa yang besar. Tapi ingat, perlu penurutan. Itulah perjanjian kasih karunia. Allah mengambil langkah pertama dan menyelamatkan orang-orang Israel. Kemudian dia memberi mereka hukum agar mereka mematuhinya sebagai tanggapan yang wajar terhadap perjanjian. Begitu juga dengan Injil. Pertama, Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Kemudian, dia membantu kita untuk menaati perintah-perintahnya. Yesus tidak biarkan kita untuk larut dalam dosa, tapi dia selamatkan kita. Tapi ketika dia selamatkan kita, dia menginginkan supaya kita tetap berjalan dalam kehendaknya. Makanya, dia selalu menolong kita, dia selalu membantu kita supaya kita boleh fokus untuk taat kepada firman-Nya. Ellen G. White dalam buku Our High Calling, Januari 18, dia katakan perjanjian ini, itu dalam Keluaran pasal 19 ayat 5, diberikan tidak hanya untuk Israel, tetapi juga untuk semua orang yang taat kepada firman Allah. Mereka yang hidup di tengah bahaya zaman akhir boleh menyadari bahwa sama seperti pada awal pengalaman mereka, kebenaran menyatukan mereka dengan juru selamat. Demikian pula dia yang adalah perancang dan penyempurna iman akan menyempurnakan pekerjaan yang telah dia mulai bagi mereka. Allah itu setia. Oleh siapa kita dipanggil untuk bersekutu dengan putranya. Jadi saudaraku, kita juga ada bagian dari perjanjian ini. Karena itu, kita perlu menuruti akan segala firman-Nya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Yeremia pasal 31 ayat 31 berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Mengapa perjanjian baru diperlukan? Apa bedanya dengan perjanjian lama? Saudara, Allah telah menjaga Israel seolah-olah dia adalah suami mereka, tetapi mereka tidak setia dan tidak menaatinya. Mereka telah membatalkan perjanjian yang pertama. Sekarang bagaimana respons Allah ketika orang Israel yang sebenarnya adalah miliknya, namun kemudian menolak bahwa mereka adalah umat perjanjian? Bagaimanapun saudaraku, perjanjian baru masih merupakan kelanjutan sebenarnya dari perjanjian lama. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa Allah menjanjikan hubungan yang lebih dekat antara manusia dan dirinya sendiri. Dalam perjanjian baru, Yesus datang, Allah rindu datang, berhubungan lebih dekat dengan manusia. Dan dia rindu agar semua manusia boleh diselamatkan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Sekali lagi, Allah mengambil langkah pertama saudaraku dan menyelamatkan saya dan saudara. Respons alami kita harusnya mematuhi hukumnya,
mengikuti petunjuknya, dan kita harus tempatkan Allah kita di dalam hati kita, sehingga kita akan terus mengingat perjanjian ini. Oh, ternyata saya memiliki hubungan dengan Yesus, saya harus melaksanakan itu dengan iman. Saudara-saudara, dalam buku The Great Controversy, chapter 21, halaman 381, Pena Inspirasi berkata, dalam Alkitab, tabiat yang saleh dan yang bertahan dalam hubungan antara Kristus dengan gerejanya dilambangkan dengan persekutuan nikah. Tuhan telah menggabungkan umatnya kepada dirinya oleh satu perjanjian hikmat. Ia berjanji menjadi Allah mereka, dan mereka berjanji menjadi kepunyaannya, dan hanya kepunyaannya dia sendiri. Jadi saudara, jelas sekali bahwa gerejanya itu adalah milik kesayangannya, karena gereja adalah pengantin wanitanya, dan Allah sendiri adalah pengantin pria, dan dia merindukan supaya perjanjian yang sudah diikat ini akan kekal terus selama-lamanya. Ketika Tuhan berjanji bahwa aku akan menjadi Allahmu, maka umatnya harus berjanji bahwa kita ini adalah miliknya, dan kita harus jaga baik-baik, karena Allah datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kenapa perjanjian ini harus diadakan? Dia rindu agar setiap manusia boleh diselamatkan. Rindukah saudara diselamatkan? Saya percaya kita semua rindu untuk diselamatkan. Mari kita tetap jaga perjanjian ini. Kita melakukan perintah-perintahnya, perwujudan dari kita mau mengikat perjanjian dengan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Engkau akan memperjelas kebenaran firman yang sudah kami perdalam saat ini. Tolonglah kami untuk tetap mengingat akan perjanjian yang kekal, yang Tuhan inginkan kami ingat, sehingga kami akan melakukan yang terbaik dalam mempersiapkan diri kami bagi hari Maranatha. Tolonglah kami agar kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam firman. Terima kasih Tuhan, Engkau akan hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami akan tetap mengingat perjanjian antara manusia dan Engkau sendiri. Ini doa dan permohonan hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.